إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya Bun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة maaf nggak sesuai رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Tarik. Yang terakhir, yang panjang ya. Ya, selanjutnya masih ada waktu 5 menit. Bunda Siti Khumaida Blora, silakan. Bunda Pipi, sudah siap? Lagi sholat kayaknya, baru ini. Teteh Lisna mau nyoba? Aku. Yuk, silakan. Silakan. Salahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Terima kasih Teteh Fenty. Sekarang mari kita bersama-sama membaca surah Al-Quraisy. 1, 2, 3 dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Baiklah, saya sedikit saja mengulas tentang li'ilafi Quraisy. Ini ada yang baru ya. Quraisy itu madlin ya, Bunda Nur. Iya. Kalau madlin itu kayak ai, bayi, dan seterusnya. Au, bau, gitu ya. Kemudian di sini ila fihim rihlah. Mimati menghadapi ro itu hukum bacaannya adalah idhar
Idhar Syafa. apa Ibu? Idhar safawi. Di sini ada asyita'i. Asyita'i alif lam apa? Coba. Idgham. Samsia. Ya. Asyita'i alif lam samsia. Wasoib alif lam Samsia. Syamsiah lagi. alif lam samsia. Asoif itu situ apa? Mad Madlain. madlain. Lin itu artinya apa Bunda? Iya, Pak. Artinya Halus. adalah lembut, halus ya. Di aku. Allazi at'amahum min ju'in. Nah, sekarang ada di ayat keempat, allazi at'amahum. At'amahum. At'a itu adalah Qalqalah. at'amahum min. Nah, sekarang ada yang baru lagi nih dari hukum mimati. Mim menghadapi mim. Apa? Gomimi. Idgham mimi. Jadi at'amahum min ju'. Nah, nun mati menghadapi jim. Apa hukum bacanya? Ikhfa. Ikhfa. Huruf ikhfa itu ada 15. ada 15 ya. Selain huruf idhar, idgham, iklab adalah huruf ikhfa. Kemudian wa amanahum mim. Nah, di sini juga ada hukum mim mati menghadapi mim. Tadi apa? Idgham idgham mim. Min khauf. Nah, min khauf itu hukum bacaannya Izhar. mati menghadapi kho adalah idhar ya. Huruf idhar ada berapa? 6. Ada 6. Ya ini Kak, ini lagi ini ya, dari lagi KBM ya. Bunda Nur sebutkan huruf idhar. Aduh. Yang ada di tenggorokan ya, huruf-huruf harfi. Pertama, hamzah, huruf ha, kho, dan ain, rin. Ya, itu ya, huruf idhar ya. Ini waktu sudah masuk ke pukul 5:15. Kita tutup dengan shadaqallah bersama-sama. Allahul Azim. Selanjutnya dipersilahkan Bunda Vivi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bunda Imas yang sudah membimbing kami dalam membaca surat-surat pendek yang itu hari ini kita membacakan surat Al-Quraisy. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kegiatan selanjutnya, marilah kita memasuki penjelasan hadis. Nah, semalam kita sudah mendengarkan podcast hadisnya, namun penjelasannya masih sebagian. Hari ini akan dilanjutkan kembali penjelasan hadisnya oleh Bunda Nur Laila. Kepada Bunda, kami persilahkan untuk melanjutkan penjelasan hadis berkaitan dengan Islam, iman, dan ihsan. Sebentar Nggak saya ada cari. Bu Fenty. Asbabun nuzul. Astagfirullahaladzim. Bunda Fenty. Fenty, maaf Bunda Fenty. Bunda Fenty. Iya, siap Saya- Bunda Vivi. Ya, maaf ya Bunda Fenty, saya kembalikan ke Bunda Fenty. Maaf Bunda Fenty, saya lupa. Nggak apa-apa. Ya, Cari lagi ya Bunda itunya. iya, siap. Surat surat apa Quraisy tadi? ya. Iya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Bismillah, akan kita kaji hari ini tafsir dari surat Quraisy. Surat Quraisy ini para ulama sudah bersepakat bahwa surat Quraisy termasuk surat Makkiyah yang diturunkan kepada Rasulullah sebelum berhijrah ke kota Madinah. Nah, dan pokok pembicaraan dalam surat Quraisy ini ada salah satu hadis ya yang menerangkan, hadis dari riwayat Muslim. Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail
wastofa min waladi Ismail bani Kinanah, wastofa min bani Kinanah Quraisyan, wastofa min Quraisy bani Hashim, wastofani min bani Hashim. Sesungguhnya Allah sudah memilih Kinanah itu dari keturunan Nabi Ismail ya. Jadi Nabi Ismail keturunan dari Nabi Ibrahim, dan Allah memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail, dan Allah memilih Quraisy keturunan dari Kinanah, dan Allah memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy, dan kata Nabi Muhammad, Allah memilihku dari keturunan Bani Hashim. Nah, jadi Quraisy itu adalah sebuah kabilah yang paling mulia di Jazirah Arab, dan mereka pun diamanahi untuk mengatur ya berbagai urusan di kota Mekah, sehingga Allah mengkhususkan penyebutan mereka di dalam surat ini. Nah, di sini intinya dalam surat Quraisy membicarakan nikmat Allah yang begitu besar kepada penduduk Mekah. Mereka oleh Allah diberikan 2 kali ya kesempatan untuk melakukan perdagangan atau bepergian. Ketika di musim penghujan pergi ke Yaman, dan ketika musim kemarau atau musim panas pergi ke Syam. Jadi Allah memuliakan orang-orang Quraisy atau kaum Quraisy dengan 2 nikmat besar tadi, yang sebetulnya masih banyak nikmat yang lain, tetapi Allah mengingatkan mereka dengan 2 nikmat tadi ya. Nikmat yang lainnya dalam ayat selanjutnya Allah bahwa mereka menetap, mereka hidup kaya raya, mereka hidup tentram. Kenapa sih mereka nggak menyembah Tuhan pemilik Ka'bah? Padahal Allah ya sudah mengenyangkan mereka ketika mereka lapar, misalkan memberikan keamanan mereka dari rasa takut. Nah, seperti itu. Nah, suku Quraisy itu semuanya keturunan dari Nadhr bin Kinanah. Jadi di sini dalam hadisnya ya ingin membuktikan bahwa Rasulullah itu nasabnya ya, Nadhr bin Kinanah itu adalah kakek Nabi yang ke-13. Jadi kan kita dalam tarikh ada ya nasab Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihar bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudarikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, ini bahwa Quraisy itu adalah keturunan dari Fihar bin Malik, kakek Nabi yang ke-12. Nah, jadi banyak pendapat ya di sini. Intinya suku Quraisy itu adalah suku yang sangat besar, sehingga pada saat itu penghuni kota Mekah semuanya itu adalah dari suku Quraisy. Kita masuk pada ayat yang pertama, li'ilafi. Li di sana itu karena, artinya li karena, ilafi kebiasaan Quraisy, orang-orang Quraisy. Nah, jadi di sini Allah sudah menyebutkan ya bahwa Allah memberi kemudahan kepada orang-orang Quraisy. Mereka tadi ya bepergian di musim hujan ke Yaman, misalkan di musim panas ke Syam. Nah, di sini ila fihim rihlata syita'i wasoif ini mereka berdagang dengan membawa pakaian, membawa makanan. Mereka sangat beruntung ya memperoleh keuntungan ketika berdagang. Nah, kemudian mereka pun menjalankannya dengan aman, tenang, tidak ada yang mengganggu. Padahal saat itu di Jazirah Arab itu saling rampok-merampok gitu ya. Tetapi orang-orang sudah berpersepsi kepada orang-orang Quraisy itu, mereka itu orang Quraisy adalah tetangga Baitullah. Jadi pendapat orang-orang masyarakat sudah seperti itu. Dan penduduk, mereka itu adalah penduduk dari tanah suci tersebut. Mereka itu keluarga Allah. Oleh karena itu, mereka kan menguasai Ka'bah.
Maka jangan sekali-kali kalian menyakiti suku Quraisy. Jangan sekali-kali menzalimi suku Quraisy. Dan dalam surat Al-Fil kemarin ya, ketika Allah menghancurkan pasukan gajah dan menggagalkan rencana Raja Abraha, maka penduduk Mekah semakin berwibawa. Mereka semakin dihormati oleh para masyarakat sekitar. Sehingga ini adalah nikmat dari Allah, sehingga perdagangan mereka semakin aman, beruntung gitu ya. Jadi kenapa sih Allah mengungkit atau mengingatkan orang-orang Quraisy ya, tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka agar mereka beribadah kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Maka ayat di sini ya, di selanjutnya bahwa falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah falyabudu, maka hendaklah mereka menyembah rabba, Tuhan, hadzal bait, pemilik rumah ini, atau maksudnya adalah Ka'bah. Jadi kata Allah setelah diingatkan ya bahwa begitu besar karunia dan nikmat dari Allah, hendaklah mereka menyembah Allah, Allah yang Maha Agung, Allah yang seharusnya mereka jadikan sesembahan atas rasa syukur dan nikmat yang begitu besar yang khusus diberikan kepada mereka. Nah, jadi para ulama tafsir di sini ada huruf fa ya. Fa di sini adalah mengandung makna syarat. Jadi seolah-olah Allah itu berfirman, jikalah mereka tidak menyembah Allah karena nikmat yang lain, misalkan ya, oke lah mereka nggak menyembah nikmat karena tidak menyembah Allah karena nikmat yang lain. Tapi kata Allah, dengan nikmat berdagang mereka bisa 2 kali ya. Ini adalah nikmat yang paling nampak, nikmat yang paling terasa gitu ya. Maka Allah mengingatkan mereka kan berada di negeri yang sebetulnya kan tidak ada tanaman gitu ya, tandus misalkan, terus juga peternakan juga tidak baik sebetulnya saat itu keadaannya seperti itu. Tetapi karena Allah ya, dalam ayat selanjutnya allazi at'amahum, walaupun tanahnya tandus misalkan, peternakan juga tidak terlalu bagus di sana, tetapi Allah menyebutkan dalam ayat terakhirnya allazi yang at'amahum, Allah memberikan rasa kenyang ketika mereka lapar. Selanjutnya juga min dari rasa lapar, wa amanahum, dan Allah memberikan rasa aman, min khauf dari rasa takut yang mereka takuti gitu ya. Mereka tadi kan oleh Allah sudah diberi kenikmatan, mereka itu tidak diganggu oleh yang lain. Jadi mereka bepergian dengan aman, tidak ada yang mengganggu, sementara kabilah saat itu sedang saling rampok-rampok, saling saling menindak atau dan sebagainya. Tapi dalam surat Al-Ankabut Allah mengingatkan, apakah kalian tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah ya sudah menjadikan negeri Mekah ini tanah suci yang aman. Dan sementara orang-orang di sekelilingnya, manusia saat itu saling rampok-merampok. Nah, jadi sebetulnya ini adalah berkah dari doa Nabi Ibrahim. Rabbi j'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini baladan amina, negeri Mekah yang aman sentosa gitu ya. Warzuk, dan berikan rizki dari buah-buahan. Nah, jadi kata Allah diingatkan berbagai nikmat kepada orang-orang Quraisy. Bukankah kamu kaum Quraisy sudah seharusnya menyembah Allah, dan Allah yang sudah memberi makan ya kepada mereka, Allah sudah menghilangkan rasa takut kepada mereka. Nah, ini tafsirnya seperti itu. Jadi intinya dengan Allah sudah membantu mereka menghalau musuh ya dari cengkeraman tadi tentara bergajah dan sebagainya. Nah, Allah sudah memberikan keamanan. Bagaimana seandainya Allah mencabut gitu ya, mencabut mereka untuk diberikan rasa takut, misalkan dengan negeri yang tandus itu kurang dari apa-apa, tetapi seperti itu. Terakhir, catatan penting dari Imam Ar-Razi berpendapat bahwa
ketahuilah nikmatnya itu ada dua. Nikmat itu ada dua yang diberikan khusus kepada orang-orang Quraisy. Yang pertama, terhindar dari musibah, yaitu apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fil. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan surat Al-Fil juga ya. Allah sudah menghindarkan mereka dari musibah, yaitu dengan gajah-gajah tersebut Allah musnahkan. Yang kedua adalah datangnya nikmat, yaitu apa yang Allah sebut dalam surat Quraisy, bahwa Allah menghalau musibah dari mereka dan mendatangkan nikmat. Nah, kemudian nikmat yang besar tadi ya apa nikmatnya, yaitu memberikan rasa aman, bisa berdagang, kemudian Allah mengenyangkan dan lain sebagainya. Maka terakhir kata Allah, seharusnya mereka bersyukur hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kesimpulannya, pembelajaran untuk kita semua, ketika Allah sudah memberikan berbagai nikmat kepada kita ya, nikmat sehat, nikmat yang lain-lain, kita hidup tenang, kita diberikan berbagai fasilitas oleh Allah, maka seharusnya tugas kita itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi nikmat yang luar biasa itu jangan sampai kita sia-siakan ya. Ada terakhir saya mengutip salah satu hadis Nabi, man asbaha minkum, siapa yang di antara kalian siapa yang di antara kalian masuk waktu pagi seperti kita sekarang ini ya, waktu subuh, ma'afan, dalam keadaan badan kita sehat, ma'afan fi jasadihi, kita sehat badannya, kemudian aminan fi sirbihi, kemudian aman, keluarga kita aman, kemudian indahu kutu yaumihi, kemudian memiliki bahan makanan pokok ya, tentunya di sini ada beras kan di rumahnya, ada tempe tahu, ada apa gitu ya, ada makanan pokok, fakaan nama, maka seolah-olah hizat lahud dunya, kata Rasulullah diingatkan, maka seolah-olah seluruh dunia itu dikumpulkan untuknya. Jadi inilah hakikat ketentraman ketika kita merasa aman tadi, maka tugas kita adalah bersyukur kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Fenty. Demikianlah tadi penjelasan tafsir dari surat Quraisy yang sudah disampaikan Bunda Fenty. Semoga kita dapat mengambil ilmu yang telah beliau sampaikan. Kegiatan selanjutnya, marilah kita mendengarkan penjelasan dari hadis kedua, hadis Arba'in yang akan disampaikan oleh Bunda Nur Lailah. Kepada Bunda Nur Lailah, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali belajar dan membaca kembali hadis nomor 2 tentang iman, Islam dan ihsan, atau Islam, iman dan ihsan. Yang kemarin kita belum selesai, sengaja kita potong karena agar sedikit akan tetapi meresap di dalam hati kita. Amin ya robbal alamin. Yang pertama, hadis yang ini masih diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, menceritakan tentang seorang yang berbaju bersih, putih, kemudian rambutnya hitam. Beliau adalah nanti dikatakan sebagai malaikat Jibril yang mengajarkan tentang 3 pokok dalam atau password kita dalam beragama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nah, ketiga hal ini nanti tidak boleh terlepas satupun, karena ketiga hal ini adalah rangkaian yang saling menguatkan. Kalau satu saja hilang, maka kita tidak akan merasakan kesempurnaan beragama. Nah,
Kemudian yang langsung saja, yang kemarin sudah kita bahas tentang apa? Tentang Islam. Akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu pertama antashhada alla ilaha illallah, bersyahadat bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian wa tuqimas shalah, mendirikan shalah, wa tu'tiyaz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah wa tahujjal baita, berhaji ke Baitullah. Ini istata'ta ilaihi sabila, kalau kita mampu. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Masuk ke hal yang kedua. Sodakta. Nah, malaikat Jibril membenarkan apa yang dijawab oleh Nabi. Fa'ajib benar. Kemudian kami para sahabat takjub, heran, bertanya tapi membenarkan. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Beliau bertanya akan tetapi yusaddiq membenarkannya. Nah, itu dia, menjadikan para sahabat terheran-heran. Kemudian dilanjutkan, qala fa akhbirni anil iman. Ini pertanyaan dari malaikat Jibril tadi yang menyerupa sebagai manusia. Fa akhbirni. Kemudian apa namanya? Akhbir, khobar, apa artinya khobar? Akan Mengabarkan. Iya, ini diserap dalam bahasa Indonesia kabar ya, kabar-kabari. Pak akhbirni, maka kabarkanlah kepadaku, informasikanlah kepadaku anil iman, tentang iman. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menjawab, qala antu'mina billahi, kemudian wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ketika bertanya tentang iman, Nabi menjawab, antu'mina, hendaklah engkau beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada siapa lagi? Malaikatnya, kemudian kitab-kitabnya, kemudian rasul-rasulnya. Jadi tidak hanya satu saja yang kita imani, yang wajib kita imani ada 25 nabi dan rasul, tapi masih ada lagi ya sampai ratusan jumlah nabi, ada yang kita tidak tahu nama-namanya. Kemudian wal yaumil akhir, hari akhir, dan kita beriman dengan qada dan qadar dari Allah, baik itu yang baik maupun yang buruk. Nah, antu'mina billah, beriman kepada Allah. Ada nggak rasanya kita beriman kepada Allah? Ini luar biasa ini. Sahabat-sahabat yang di sini tentunya banyak yang sudah merasakan apa rasanya beriman kepada Allah. Rasanya seperti apa? Bagaimana kita mengimani Allah agar merasa yang kita imani bisa kita rasakan. Sehingga kita nanti penghujungnya adalah halawatul iman. Kita merasakan manisnya iman. Manisnya iman. Kalau mungkin selama ini, kalau kita baru belajar berislam, belajar beriman, mungkin kita merasakan lelah ya. Lelah, capek, mengerjakan keseharian yang syariah-syariah yang kita kerjakan, mungkin akan terasa capek. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa merasakan pada tahap berihsan. Mudah-mudahan besok kita bisa berbicara tentang ihsan. Sampai kita merasakan halawatul iman. Nah, kemudian ada satu hal yang contoh yang sederhana. Dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat yang innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Iya. Ada satu hewan kecil yang Allah ciptakan dan Allah tidak malu untuk menciptakan itu. Nah, kalau kita sampai detail nanti kita bisa mempelajarinya. Kalau manusia masih bisa dilihat mungkin ya, masih bisa dilihat oleh dalam ilmu kedokteran itu
apa saja perangkat yang ada di dalam manusia, ada jantungnya, ada organ-organ dalam yang bisa dilihat dengan jelas. Kemudian kalau apa tadi? Ba'udoh itu apa? Ba'udoh itu nyamuk. Kalau nyamuk, jantungnya nyamuk seperti apa? Kemudian apalagi yang ada di dalam itu organ tubuh? Apa namanya, paru-parunya seperti apa, punya enggak? Kemudian sel-sel darahnya seperti apa? Itu dari hal-hal yang kecil seperti itu tidak mungkin sepertinya makhluk bisa membuat yang amazing ya seperti itu. Itu baru apa namanya? Ba'udoh, baru nyamuk. Kemudian di dalam nyamuknya ada lagi kan? Ada lagi makhluk-makhluk hidup yang di dalamnya, seperti kuman-kuman, virus-virus yang ada di dalam makhluk kecil itu. Sangat kecil lagi, dan itu hanya Tuhan pencipta alam semesta yang mampu. Nah, kemudian kalau kita tidak beriman dengan yang Sang Pencipta yang menciptakan hal-hal yang kecil seperti itu, sepertinya siapa lagi gitu kan, sekeren Tuhan yang keren seperti itu adakah di muka bumi ini, adakah di jagat alam ini? Maka bersyukurlah karena kita sampai kepada atau dikenalkan kepada Tuhan yang maha luar biasa, yang keren seperti itu. Nah, seperti itu saja untuk mengenalkan kita beriman kepada Allah. Kemudian ada malaikat-malaikatnya yang luar biasa. Mungkin kita tidak bisa melihat dengan kasat mata ada berapa jumlah malaikat yang Allah ciptakan, tapi malaikat diciptakan untuk bersujud juga ya kepada manusia ketika manusia diciptakan oleh Allah dalam surat apa itu? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada di bawahnya lanjutannya itu. Iya. Ada lanjutannya di situ, malaikat pun awalnya tidak heran melihat manusia akan dijadikan khalifah. Akan tetapi karena Allah berkehendak manusia sebagai khalifah, nah kemudian malaikat pun diperintahkan oleh Allah untuk bersujud. Iya, fasajadu illa iblis. Nah, di situ ada Allah, beriman kita kepada Allah, kemudian ada malaikat juga di sekitar kita, kemudian beriman kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad pun kita imani, karena kalau tidak beriman dengan salah satu saja dengan Rasul-Rasul itu, maka dianggap kita tidak beriman kepada Rasul. Nah, kemudian selanjutnya kepada Rasul, kepada kitab-kitabnya, walaupun kitab yang murni, yang asli itu, yang sampai kepada kita hanya satu, tapi pada zatnya kita beriman, mengimani ada kitab yang pernah diturunkan kepada Rasul Nabi Isa alaihissalam, yaitu Injil. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada Nabi Musa Taurat. Kemudian ada suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Nuh juga mendapatkan ya. Itu kita imani. Sesungguhnya ajaran-ajaran Nabi atau Rasul sebelum Rasulullah adalah mentauhidkan Allah. Maka disempurnakanlah isi kitab itu di dalam Al-Quran. Maka tetap kita imani. Nah, kemudian selanjutnya beriman kepada kitab. Selanjutnya apa? Rasul sudah. Kemudian wal yaumil akhir. Iya, pada hari akhir. Wal yaumil akhir. Hari akhir pasti akan datang, entah kapan, nanti ditanya, ada yang menanyakan itu, tapi tetap Allah saja yang tahu. Malaikat pun nanti yang meniup trompet tidak diberitahu kapan akan hadirnya yaumul qiyamah. Nah, yang terakhir adalah beriman dengan qada dan qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi. Ada yang takdir Allah yang khair, ada juga yang syar. Khair itu baik, syarrun itu buruk.
Nah, demikian tadi, mudah-mudahan sekilas saja karena waktu kita sempit. Mudah-mudahan bisa kita ambil kesimpulan 3 hal dalam beragama, passwordnya yaitu iman, Islam, dan ihsan. Aku qouli hadza, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bunda Nur Lailah yang telah menyampaikan penjelasan dari hadis kedua dari hadis Arba'in. Semoga kita dapat mengambil ilmu yang telah Bunda Nur Lailah sampaikan. Kegiatan selanjutnya, marilah kita belajar mengaji dari dasar yang akan dipandu oleh Ustadz Salim. Pada Ustadz Salim dipersilahkan. Oke. Terima kasih. Suara terdengar Bunda Bibi. Jelas Ustadz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la amma ba'du. Sahabat-sahabat pejuang subuh yang berbahagia, alhamdulillah hari ini dalam pantauan saya ada 29 partisipan ya. Alhamdulillah, semoga kegiatan subuh kita senantiasa barokah. Amin. 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 Murid kita tercinta ya, yang sudah hadir dengan semangat. Beliau Madam Hedi. Assalamualaikum Madam Hedi. Ya. Alhamdulillah. Ya, bangun ya, jangan sambil rebahan. Siapa? Perlu saya sapa, ada Ibu Jazilah dari Jogja. Assalamualaikum Bu Jazilah. Kemudian, oh, ya. Ini baru kali ini ya Bu Jazilah ya. Iya. Alhamdulillah bisa hadir bersama-sama membersamai Madam Hedi ya dari Bekasi. Kemudian juga ada Ibu Sofia Laili. Assalamualaikum Bu Sofia Laili. Ibu Surti hadir juga dari Depok. Ibu Surti. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ya Pak. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak hadir. Terima kasih. Hari ini Bu Surti. Iya Pak, baru gabung hari ini. Alhamdulillah.